Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama untuk membuka kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ya. 1 Samuel 17. Kita akan membaca ayat yang ke-32 ya, seperti yang disampaikan di dalam slide kita ya, dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Sudah dapat semua? Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur buat hari ini, hari yang Engkau jadikan. Dan sebelum kami melanjutkan kegiatan kami, sebelum kami melakukan aktivitas kami sungguh Tuhan ingin diisi hati kami oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami mau Tuhan agar hidup kami pada hari ini adalah hidup yang dapat menyukakan hati-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan menolong agar bukan hanya hari ini kami dapat menyukakan hati Tuhan, namun juga dalam langkah hidup kami selanjutnya. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami, yang akan menolong juga hamba-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan setiap bagiannya yang genap. Saya meminta Bapak dan Ibu membaca setiap ayatnya yang ganjil ya. Yang demikian firman Tuhan. Kata Daud kepada Saul, "Jangan sampai orang menjadi kecil hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi bertarung dengan orang Filistin itu." Kata Daud kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Setiap kali singa atau beruang datang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Hamba-Mu ini telah membunuh singa maupun beruang. Orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti salah seekor binatang itu, karena ia telah menghina pasukan Allah yang hidup." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, memasang ketopong tembaga di kepalanya, dan mengenakan baju jirah kepadanya. Daud membawa tongkatnya di tangannya, lalu memilih 5 batu yang licin dari dasar sungai yang kering, dan menaruhnya dalam kantong gembala. Dengan umban di tangannya, ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu melayangkan pandangannya dan melihat Daud, ia meremehkannya karena Daud masih muda, pipinya kemerah-merahan dan tampan parasnya. Orang Filistin itu berkata pula kepada Daud, "Majulah ke sini. Akan kuberikan dagingmu kepada burung di udara dan binatang di padang." Tetapi Daud berkata
Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika orang Filistin itu melangkah maju mendekat untuk menghadapi Daud, segera Daud berlari ke arah pasukan musuh untuk menghadapi orang Filistin itu. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tidak ada pedang di tangan Daud. Lalu majulah orang Israel dan Yehuda dengan bersorak-sorai dan mengejar orang Filistin sampai dekat Gat dan pintu gerbang Ekron. Orang-orang Filistin yang terbunuh bergelimpangan di sepanjang jalan ke Searim sampai Gat dan Ekron. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita senantiasa diingatkan bahwa yang berbahagia adalah kita yang siap bukan hanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun yang berbahagia adalah kita yang siap untuk melakukannya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak dan Ibu sekalian, ada frase yang berasal dari jurnal Afrika Amerika Speech di tahun 1944 yang pasti sangat membumi karena frase ini memang cukup populer di antara kita. Di mana dalam frase itu dikatakan, Anda tidak dapat melihat buku dari sampulnya. Ya, ini satu frase yang seringkali kita dengar, mungkin juga seringkali kita ucapkan, yang mengingatkan supaya kita jangan menilai seseorang atau menilai sesuatu hanya dari penampilannya. Kalau kita lihat saudara, misalnya contohnya ketika kita pergi ke pasar, sedang perlu untuk membeli tepung. Ada tepung yang dibungkus dengan plastik biasa, ya plastik bening begitu saja. Lalu ada satu tepung juga yang dibungkus dengan merek yang lebih terkenal. Umumnya kita pilih yang mana? Yang terkenal, yang ada mereknya. Atau ketika kita misalnya mau datang ke rumah seseorang, kita pengen rasanya membawa buah tangan lah, ya begitu ya. Lalu ketika ada di sebuah bakery, kita lalu boleh memilih antara kardus yang coklat polos atau kardus dengan hiasan yang digambar dengan berwarna-warni. Kalau yang coklat polos ini kardusnya gratis, tapi kalau yang pakai warna-warni ini harus tambah 2.000. Mana yang umumnya kita pilih ketika kita ingin membawa itu untuk seseorang atau memberikan itu untuk seseorang? Yang warna-warni. Karena yang warna-warni itu pasti kelihatannya lebih keren. Mungkin juga yang warna-warni itu pada akhirnya menaikkan nilai dari roti yang ada di dalamnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pada saat ini, melalui kebenaran firman Allah pada saat ini, kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah pada saat ini. Tadi dalam bacaan yang sudah kita baca bersama, secara kasat mata
Ya, secara kasat mata Daud dibandingkan Goliat itu dua sosok yang berbeda. Dalam firman Allah dikatakan bahwa Daud itu dikatakan perawakannya kecil, sedangkan Goliat dikatakan dia tinggi besar, dan konon tingginya Goliat itu hampir mendekati 3 meter. Sedangkan Daud dikatakan perawakannya kecil. Lalu kalau kita lihat secara usia, secara kasat mata, Daud masih muda. Tapi kalau Goliat dikatakan dalam firman Allah sejak masih muda sudah jadi prajurit. Artinya kalau kita lihat di sini, secara penglihatan Daud itu masih muda, belum berpengalaman dibandingkan dengan Goliat. Lalu hal yang lain yang dibawa Daud apa dikatakan tadi? Hanya tongkat, batu dari dasar sungai, dan semacam ketapel. Tetapi yang dibawa oleh Goliat apa? Pedang dan tombak. Secara manusia, ya kalau kita lihat, siapa yang akan menang dengan kondisi seperti itu? Yang pasti akan menang secara manusia, mungkin secara logika kita juga, pasti Goliat. Gak mungkin anak masih muda, pipinya masih merah-merah ya. Sampai Goliat juga bilang, emang saya anjing, kamu bawain batu seperti itu. Kan diledekkan Daud sama Goliat ya. Secara manusia yang akan menang dalam pertarungan yang terjadi adalah Goliat. Tetapi saudara, kalau kita lihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini, justru yang menjadi pemenang adalah Daud. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat yang membuat Daud keluar sebagai pemenang bukan karena Daud punya strategi yang lebih baik dibandingkan dengan Goliat. Yang membuat Daud keluar sebagai pemenang bukan karena senjata yang dipakai oleh Daud lebih modern dibandingkan dengan yang dipakai oleh Goliat. Tetapi apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat yang secara manusia pasti seharusnya Goliat yang menang? Apa yang menyebabkan Daud? Apa kuncinya sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat? Dalam kitab TB2 dituliskan demikian. Kata Daud lagi, ayat yang ke-37, kata Daud lagi, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Jadi kalau kita lihat, inilah kunci kemenangan Daud ketika ia menghadapi Goliat, yaitu kunci kemenangan Daud karena ada kekuatan percaya Daud kepada Tuhan yang dipercayanya. Daud yakin, Daud sungguh percaya bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyelamatkan. Bahkan Daud percaya bahwa Tuhan akan menjadikannya sebagai pemenang. Dan di dalam keyakinannya, di dalam kepercayaannya kepada Allah, pada akhirnya kita bisa melihat melalui bacaan kita pada saat ini bahwa percayanya Daud kepada Allah bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya ada di mulut. Keyakinan Daud bahwa Allah akan menolongnya itu bukan hanya sekedar ucapan bibir, tetapi percayanya Daud, kesungguhan percayanya Daud kepada Allah itu dibuktikannya ketika ia menghadapi Goliat. Saudara, kalau kita lihat ketika Daud melawan Goliat, Daud sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang akan membuatnya keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam ayat yang ke-45, ketika Daud melawan Goliat, Daud bukan mengandalkan fisiknya. Ketika Daud melawan Goliat, dia tidak mengandalkan senjatanya,
Tetapi ketika Daud menghadapi Goliat, yang dia andalkan adalah aku akan mendatangi Goliat bersama dengan Tuhan. Jadi ketika dia menghadapi Goliat, senjata utama dari Daud adalah dia menghadapi Goliat bersama dengan Tuhan. Lalu ayat yang ke-48, kalau kita lihat saudara, pada saat ini dalam bacaan kita pada saat ini, dalam ayat yang ke-48 di sini dikatakan Daud pada akhirnya punya keberanian melawan ancaman dari Goliat. Kenapa Daud yang kecil punya keberanian untuk melawan, untuk merespon ancaman dari Goliat yang tingginya jauh melebihi dia? Itu disebabkan karena Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang lebih gagah perkasa. Dia menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan yang akan menolongnya supaya ia bisa mengalahkan Goliat. Lalu di dalam keyakinannya, di dalam percaya penuhnya kepada Allah, Daud pada akhirnya dimampukan oleh Allah untuk melihat peluang, untuk menyerang Goliat dengan tepat hingga Goliat mati. Gimana cara Daud menyerang Goliat? Pakai batu kecil. Lalu dikatakan dalam firman Allah pada saat ini, yaitu dengan batu kecil. Lalu batu itu pada akhirnya ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya sehingga kenalah dahi orang Filistin itu. Batu itu terhujam, ya, menancap di dalam dahinya, dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Nah, saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat apa yang membuat Daud sampai pada akhirnya dengan batu yang kecil, ya, yang dia lepaskan, yang ia berikan pada waktu itu untuk menyerang Goliat. Apa yang membuat Daud bisa sampai tepat, ya, mengenai dahi Goliat? Karena Daud disertai oleh Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, Daud dapat menang dalam menghadapi raksasa yang harus dihadapinya karena ia mau menyertakan Tuhan, karena ia mau membiarkan Tuhan menolongnya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini seperti Daud. Dalam artian apa? Ketika kita harus hidup dalam menghadapi masalah kehidupan yang begitu besar, ketika kita harus menghadapi persoalan hidup yang mengerikan, yang menakutkan, yang menekan kehidupan kita, ada saat-saatnya kita merasa seperti Daud yang menghadapi Goliat ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup yang ada. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, apapun raksasa persoalan kehidupan yang harus kita hadapi, jangan kita menghadapinya sendirian. Saya yakin dan percaya, ya, semoga di antara kita tidak ada yang punya raksasa-raksasa dalam kehidupan yang menakutkan, yang menyesakkan, ya, yang begitu menekan kehidupan kita. Pun ketika raksasa kehidupan itu dalam bentuk apapun harus kita hadapi pada saat ini, kita diingatkan oleh kesaksian firman Allah. Apapun yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan hadapi sendirian. Kita gak akan kuat, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena kita semua ini rapuh loh, kita semua ini fana loh. Nah, pada saat ini firman Allah justru mengingatkan, hadapi raksasa kehidupan, apapun warnanya, apapun bentuknya, berapa lama pun kita harus menghadapinya. Hadapi persoalan apapun yang ada dalam kehidupan kita bersama Tuhan yang hidup,
yang sudah memberi hidup pada kita dan yang pasti akan terus menolong kita untuk terus dapat melanjutkan kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita dibebaskan dari berbagai macam raksasa, dari persoalan, dari kesulitan kehidupan. Tetapi ingat, pada saat ini melalui kebenaran firman Allah, kita diingatkan kembali, kita punya Tuhan yang hidup loh. Dia yang menghidupi hidup kita, dan pasti Dia juga yang akan menolong kita apapun yang harus kita hadapi. Biarlah kita belajar dari Daud. Ketika kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, bukan hanya dengan mulut, tetapi biarlah itu sungguh menjadi keyakinan iman kita, dan itu mewujud dalam kehidupan kita. Baru minggu kemarin kita bersama merayakan Paskah. Selamat Paskah ya buat Bapak dan Ibu. Dan kita diingatkan melalui peristiwa Paskah bahwa Tuhan kita hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, bukan tidak akan lagi ada raksasa-raksasa kehidupan yang harus kita hadapi, tapi sebab Dia hidup, aku takkan gentar. Karena apa? Karena ku tahu Tuhan sanggup menolong saya. Ya, jadi ketika kita menyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ulangi sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Selamat berjuang meneruskan kehidupan. Jangan takut, jangan gentar, sebab Allah kita hidup dan Dia pasti akan sanggup menolong kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk keindahan firman-Mu ya Allah, yang boleh kami renungkan, yang boleh mengisi hati kami, hidup kami pada hari ini. Ya Bapa di surga, dalam hidup kami, terkadang kami jujur Tuhan, merasa lelah ketika kami harus menghadapi raksasa-raksasa kehidupan dalam hidup kami. Ada persoalan, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada tekanan-tekanan, ada masalah-masalah hidup yang kadang begitu menghimpit kami, yang kadang membuat kami merasa lelah dan tidak berdaya, bahkan kadang-kadang membuat kami berputus asa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini yang sudah kami pelajari dari apa yang sudah Daud lakukan, bahwa di dalam menghadapi persoalan hidup ini kami diingatkan untuk kami tidak mengandalkan diri sendiri, untuk kami tidak mengandalkan sesama kami pun apa yang kami miliki, tapi kami diajar oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kami terus mau hidup mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Engkau Allah yang hidup. Karena ketika kami sungguh percaya kepada Engkau Allah yang hidup, kami yakin Tuhan masa depan pasti ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyegarkan, yang sudah mengingatkan, yang sudah meneguhkan kami pada pagi hari ini. Dan di dalam cinta Tuhan kami berdoa. Amin.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.